Halo semuanya dan selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Polar Grid X2 dan di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa Anda gunakan pada jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah cara mengoptimalkan baterai pada jam tangan ini. Pada dasarnya jika Anda ingin jam tangan Anda bertahan sedikit lebih lama, Anda bisa mematikan beberapa fitur atau mengubahnya. Beberapa opsi, ubah beberapa pengaturan agar baterai Anda bisa bertahan lebih lama. Dan untuk melakukannya, pertama kita perlu membuka pengaturan. Jadi, ambil jam tangan Anda, nyalakan layarnya dengan menekan tombol belakang atau pada dasarnya tombol apa saja, lalu tekan tombol belakang untuk membuka menu. Sekarang gulir menu dan cari ikon pengaturan. Dan setelah Anda menemukan ikon pengaturan, tentu saja ketuk ikon tersebut. Di sini ketuk pengaturan umum. Dan sekarang kita punya ada dua hal di menu ini, tiga hal yang bisa kita ubah agar baterai bertahan lebih lama. Pertama, kita bisa menurunkan kecerahan layar. Jadi jika Anda mengetuk kecerahan layar, kecerahan. Atau maksud saya, Anda bisa memilih rendah atau sedang daripada tinggi untuk memperpanjang umur baterai Anda. Selanjutnya, Anda juga bisa menonaktifkan fitur layar selalu aktif. Jadi, jika fitur Always on Display diaktifkan, Anda bisa menonaktifkannya untuk memperpanjang daya tahan baterai. Dan hal terakhir di sini, di pengaturan adalah posisi dan satelit. Pada dasarnya, Anda bisa mengubah akurasi yang lebih baik menjadi mode hemat daya yang juga akan mengurangi konsumsi baterai. Dan setelah selesai di sini, Anda bisa kembali, dan Anda juga bisa mengubah dua hal lagi. Anda bisa masuk ke menu latihan, jadi buka menu, lalu ketuk mulai latihan. Anda bisa mengetuk latihan apa saja. Dan di pengaturan latihan, jadi Anda bisa mengetuk pengaturan, Anda bisa mengetuk pengaturan hemat daya. Dan di sini kita bisa mengubah beberapa hal. Kita bisa mengubah tingkat perekaman GPS. Jadi Anda bisa menurunkannya, misalnya menjadi 1 menit atau 2 menit, karena secara default setiap detik, tapi Anda bisa mengubahnya menjadi 1 menit, setiap 1 menit atau setiap 2 menit. Atau Anda bisa mematikannya sepenuhnya, tapi jika Anda ingin menggunakan GPS saat latihan, mematikannya sepenuhnya sebenarnya bukan pilihan. Jadi Anda bisa saja menurunkannya, misalnya menjadi 1 menit. Dan itu juga akan meningkatkan daya tahan baterai Anda selama latihan. Dan Anda juga bisa menonaktifkan detak jantung berbasis pergelangan tangan jika Anda tidak membutuhkannya selama latihan. Jika Anda menonaktifkannya, itu juga akan memperpanjang daya tahan baterai Anda. Oke, dan itu saja tentang optimasi baterai. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara memblokir beberapa aplikasi di ponsel Anda agar tidak mengirim notifikasi ke jam tangan Anda. Jadi misalnya jika Anda memiliki beberapa aplikasi yang tidak Anda pedulikan, dan mereka terus-menerus mengirim notifikasi kepada Anda, dan itu membuat jam tangan Anda terus bergetar, Anda bisa menonaktifkan beberapa aplikasi, sehingga mereka tidak lagi mengirim notifikasi ke jam tangan Anda. Tentu saja, agar ini bisa berfungsi, jam tangan Anda harus terhubung dengan ponsel, dan milik saya sudah, jadi saya akan mengambil ponsel saya yang sudah terhubung dengan jam tangan. Saya akan memperkecil kamera agar Anda bisa melihat seluruh layar ponsel, dan di ponsel yang sudah terhubung dengan jam tangan saya. Saya bisa membuka aplikasi Polar Flow Sync, ketuk menu, lalu ketuk perangkat, dan di sini kita punya notifikasi dari ponsel. Saya akan mengaktifkannya, izinkan semua izin yang diperlukan. Oke. Dan sekarang notifikasi sudah aktif, dan jika saya mendapatkan notifikasi dari aplikasi di ponsel saya, notifikasi itu juga akan muncul di jam tangan. Dan Anda bisa memblokir beberapa aplikasi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi Anda bisa mengetuk blokir aplikasi di sini dan di sini. Saya hanya memiliki Polar Flow di daftar karena saya belum menerima notifikasi dari aplikasi lain. Jadi pada dasarnya daftar ini akan terisi secara bertahap setelah Anda menerima beberapa notifikasi di ponsel Anda. Dan setelah daftar ini terisi, Anda bisa mencentang kotak di sini di samping aplikasi untuk memblokirnya. Dan Anda tidak akan lagi menerima notifikasi dari aplikasi ini di jam tangan Anda. Oke, jadi mari kita singkirkan ponsel kita, kembalikan jam tangannya, dan zoom out kamera agar Anda bisa melihat jamnya dengan lebih jelas. Oke, dan hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah cara menyesuaikan halaman tampilan.
Sebenarnya, saya dulu menyebutnya widget, tapi setiap perusahaan jam tangan menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Saat Anda menyalakan layar jam tangan Anda bisa menggeser ke kiri atau kanan di layar untuk menelusuri beberapa fungsi jam tangan. Dan Polar menyebutnya sebagai tampilan, views, dan kita bisa menyesuaikan menu ini. Dan untuk melakukannya, kita perlu membuka menu. Jadi tekan tombol kembali, gulir ke bawah, cari ikon pengaturan, lalu ketuk, tentu saja. Di sini Anda akan melihat opsi bernama Views, dan Anda bisa mengetuknya. Dan di sini, Anda bisa mencentang atau menghapus centang pada kotak di samping fitur yang ingin Anda tampilkan atau tidak tampilkan di halaman Views. Pada dasarnya, jika Anda menghapus centang pada kotak tersebut, Anda tidak akan melihat fitur ini di halaman Views. Dan jika Anda mencentangnya, Anda akan melihatnya. Jadi saya akan menonaktifkan banyak fitur seperti ini. Dan saya hanya akan membiarkan kontrol musik dan mungkin aktivitas harian. Lalu kita bisa mengetuk simpan. Dan jika Anda kembali ke menu Views, jika Anda mencoba menggeser ke kiri dan kanan di layar utama, Anda hanya akan melihat dua opsi jika Anda menonaktifkannya. Hal yang sama seperti yang saya lakukan. Oke. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah pengingat karbohidrat dan air. Pada dasarnya, jam tangan akan mengingatkan Anda selama latihan untuk mengonsumsi karbohidrat dan minum air. Saya rasa Polar suka menyebutnya Smart Fuel atau semacam itu pokoknya. Untuk membuka menu itu, kita perlu menekan tombol kembali, lalu gulir ke bawah dan cari fuel, lalu ketuk. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, kita punya pengingat karbohidrat pintar, pengingat karbohidrat manual, dan pengingat minum. Pengingat karbohidrat pintar pada dasarnya akan mengingatkan Anda setiap waktu tertentu. Beberapa waktu, seperti yang Anda lihat, kita punya 1 jam dan 30 menit, tapi Anda bisa mengubahnya. Anda bisa mengubah rentangnya sesuai keinginan dengan menggeser pada jam dan menitnya. Seperti ini. Lalu kita punya intensitas. Pada dasarnya, Anda bisa memilih zona detak jantung. Ada pengaturan karbohidrat per porsi, dan Anda bisa mengubah jumlah konsumsi Anda atau pengingat berapa banyak karbohidrat yang seharusnya. Dan kemudian Anda bisa mengetuk tombol berikutnya. Seperti yang Anda lihat, tertulis bahwa kita tidak perlu, selama sesi singkat, Anda tidak perlu mengonsumsi karbohidrat, dan kita juga bisa menambahkan pengingat minum. Kita akan kembali dari sini, dan saya akan menunjukkan kepada Anda pengingat karbohidrat manual. Dan di sini Anda pada dasarnya bisa memilih durasinya. Misalnya setiap 20 menit. Dan pada dasarnya, Anda akan melihat notifikasi ini muncul di layar. Itu akan mengingatkan Anda setiap 20 menit untuk mengonsumsi karbohidrat. Lalu kita juga punya pengingat minum. Dan di sini Anda bisa mengaturnya ke periode waktu tertentu, seperti setiap 25 menit, setiap 30 menit, setiap 55 menit, dan sebagainya. Oke, dan saya rasa itu saja untuk pengingat tentang karbohidrat dan air. Dan Anda kemudian bisa mengetuk gunakan sekarang untuk menggunakannya selama latihan jika Anda mau. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengganti peta di jam tangan Anda. Secara default, Anda akan memiliki peta Amerika, saya rasa juga peta Eropa. Tapi misalnya Anda mengunduh beberapa peta tambahan dan ingin menggantinya ke peta yang sudah Anda unduh itu. Anda perlu, kan? Saya sudah menghapus menu navigasi di sini, jadi beri saya sebentar. Saya akan kembali ke pengaturan dan menambahkan tampilan navigasi karena itu membuatnya sedikit lebih mudah. Jadi saya akan menambahkan navigasi di sini. Apakah saya sudah menyimpannya? Saya belum. Oke, mari kita kembali simpan tampilan navigasi saya. Oke, dan sekarang mencari panel navigasi atau tampilan navigasi, ketuk itu, dan secara default, jam tangan akan otomatis memilih peta sesuai kebutuhan Anda. Tapi Anda bisa mengetuk ikon pencarian di sini, lalu tekan tombol tengah. Gulir ke bawah. Ketuk pada peta saat ini dan di sini. Jika Anda gulir ke bawah, Anda akan melihat peta apa saja yang sudah terpasang di jam tangan Anda. Dan seperti yang Anda lihat di sini, kita punya Eropa, Amerika Utara, dan Serbia.
dan misalnya Anda ingin mengganti ke Serbia, Anda bisa mengetuk ubah, gulir ke bawah dan ketuk Serbia. Disarankan untuk membiarkannya dalam mode otomatis. Jam tangan pada dasarnya akan melakukannya secara otomatis, tapi kadang-kadang mungkin tidak mendeteksi peta Anda, bisa jadi tidak berfungsi. Anda sebenarnya bisa membuka menu ini dan memilih apapun yang ingin Anda gunakan sekali saja. Atau lebih tepatnya atau mungkin tidak selama itu, tapi jika Anda sudah membahas soal peta, maaf. Dan kita juga bisa mengkalibrasi kompas, jadi jika ada sesuatu, jika Anda tidak yakin kompas Anda menunjukkan arah dengan benar, Anda bisa membuka menu ini lagi di sini, lalu ketuk kalibrasi kompas. Dan Anda perlu melakukan beberapa hal agar kompas bisa dikalibrasi. Pada dasarnya, Anda perlu menggerakkan bola ini ke atas, bawah, kiri, kanan. Anda perlu memposisikan jam tangan Anda seperti ini. Lalu Anda perlu menggerakkannya seperti ini. Agar batang-batangnya muncul di sini, batang hijau. Seperti itu. Seperti ini. Ayo, oke. Di sini, kurang lebih seperti itu caranya. Dan langkah selanjutnya adalah kita perlu membalik jam tangan kita dengan cara perlahan seperti ini. Dan begitu Anda mendengar bunyi bip, oh, ternyata kita gagal. Mari kita coba lagi. Oke. Oh, kali ini berhasil. Kompas siap. Dan sekarang kompas Anda seharusnya sudah menunjukkan arah yang benar. Oke, mari kita biarkan saja. Dan sekarang saya akan menunjukkan fitur lain yang disebut temukan ponsel saya. Fitur ini berguna jika, misalnya, Anda meletakkan ponsel Anda di suatu tempat dan tidak dapat menemukannya, Anda bisa menggunakan fitur ini untuk pada dasarnya melacak ponsel Anda. Tentu saja, dengan catatan jam tangan Anda sudah terhubung dengan ponsel Anda, jika tidak, fitur ini tidak akan berfungsi. Tapi jika jam tangan Anda sudah terhubung dengan ponsel, Anda bisa menyalakan layar, lalu geser ke bawah dari bagian atas layar untuk membuka pengaturan cepat. Di sini Anda bisa menggulir menu dan mencari opsi temukan ponsel saya. Dan jika Anda mengetuknya, fitur ini akan menunjukkan arah secara umum. Seperti yang Anda lihat, ponsel saya dekat karena memang ada di sebelah saya. Namun jika Anda mengetuk ikon speaker ini, ponsel Anda juga akan bergetar dan mengeluarkan suara sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah. Oke, mari kita kembali dari sini. Hal lain yang bisa saya tunjukkan adalah center, jadi terkadang Anda bisa melihat dalam gelap dan Anda tidak membawa ponsel. Mungkin sedang tidak Anda bawa. Anda meninggalkannya di suatu tempat, dan satu-satunya yang Anda bawa hanyalah diri Anda sendiri. Jam tangan ini bisa masuk ke mode center, layarnya akan menyala dengan warna putih. Memang bukan sumber cahaya yang hebat, tapi setidaknya ada, jadi mungkin akan berguna di suatu saat. Dan untuk membuka atau menyalakan center, Anda perlu mengaktifkan layar. Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu cari ikon center dan ketuk. Dan jam tangan akan mulai bersinar dengan warna putih. Seperti yang saya bilang, ini memang bukan sumber cahaya yang bagus, tapi kalau sedang terdesak, ini bisa menyelamatkan Anda. Oke, dan untuk keluar dari mode ini, Anda bisa menekan tombol kembali. Sekarang, ambil ponsel Anda karena kita akan membutuhkannya untuk hal berikut ini. Dan pada dasarnya, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan panduan suara. Panduan suara ini berguna jika Anda ingin berlatih. Dengan headphone terpasang, pada dasarnya Anda bisa menghubungkan headphone ke jam tangan Anda. Dan jika Anda berlatih menggunakan headphone, Anda bisa mengaktifkan panduan suara, yang pada dasarnya akan memberitahu Anda berbagai hal tentang latihan Anda. Dan untuk melakukannya, kita perlu membuka aplikasi Polar Flow Sync di ponsel yang sudah dipasangkan dengan jam tangan kita tentu saja. Jadi mari kita buka aplikasinya, ketuk menu, lalu ketuk perangkat. Tentu saja, di sini Anda seharusnya melihat Polar Grid X2 Anda. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat, di sini ada opsi panduan suara dan kita bisa mengetuk opsi tersebut. Secara default, fitur ini akan dalam keadaan mati, dan jika Anda ingin mengaktifkannya, ketuk tombol saklar. Lalu Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur seperti panduan latihan. Pada dasarnya, fitur ini akan
memberitahu Anda tentang target saat latihan, memberikan saran untuk latihan, dan hal-hal semacam itu, sehingga latihan Anda akan menjadi sedikit lebih mudah. Saya bisa katakan kemudian kita punya fitur lab dan akan memberikan Anda informasi setiap kali Anda menyelesaikan satu putaran dan hal-hal seperti itu. Dan terakhir, kita punya zona detak jantung, dan Anda juga bisa mengaktifkannya. Fitur ini akan memberikan Anda umpan balik tentang zona detak jantung Anda selama latihan. Lalu kita juga punya fitur text to speech, dan di sini Anda bisa mengubah beberapa pengaturan di ponsel Anda. Sebenarnya, Anda bisa memilih mesin yang diinginkan, bahasa, kecepatan bicara, nada suara, dan hal-hal seperti itu. Anda bisa mengetuk tombol putar untuk mendengarkannya. Itu agak lucu. Mari kita buat seperti itu. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Inggris. Oke, itu agak konyol, jadi saya akan menurunkan nada suaranya. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Inggris. Dan kecepatan bicara. Ini adalah sebuah contoh nyata sintesis dalam bahasa Inggris yang sangat jelas. Ini adalah contoh dari setiap sintesis dalam bahasa Inggris. Cukup bagus, bisa dibilang, lalu kita bisa kembali. Dan sekarang kita juga bisa menguji suara kita langsung di aplikasi ini. Kamu menempuh 21 km dalam 1 jam 2 menit, dan begitulah hasilnya. Oke, diam dulu. Dan pada dasarnya, seperti itulah suara yang akan terdengar di headphone kamu saat berlatih jika fitur ini diaktifkan. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah kontrol musik di jam tangan kamu. Pada dasarnya, kamu bisa menggunakan jam tanganmu untuk mengontrol musik di ponselmu yang cukup berguna jika kamu sedang berlatih, misalnya, dan sedang mendengarkan sesuatu di ponsel. Kamu cukup mengangkat jam tanganmu, lalu ketuk kontrol musik untuk mengontrol media di jam tanganmu. Untuk itu tentu saja jam tanganmu, bukan di jam tanganmu maksudku di ponselku, maaf, di ponselmu. Tentu saja, agar itu bisa berfungsi, ponselmu harus terhubung dengan jam tanganmu. Dan setelah perangkat terpasang, kamu juga perlu memberikan beberapa izin agar fitur ini bisa berfungsi. Biasanya, kamu cukup masuk ke aplikasi Polar, dan di sana kamu bisa mengaktifkan notifikasi. Dan setelah kamu mengaktifkan notifikasi, kamu akan melihat pop-up tentang izin yang dibutuhkan. Dan setelah kamu memberikan izin yang diperlukan, kontrol musik juga akan berfungsi, tapi jika kamu tidak yakin apakah izinnya sudah diaktifkan, kamu bisa masuk ke pengaturan di ponselmu, lalu ke pengaturan, kemudian ke akses aplikasi khusus. Dan di sini kamu perlu mencari sesuatu seperti baca, balas, dan kontrol notifikasi, akses notifikasi, notifikasi perangkat, dan aplikasi. Sesuatu seperti itu karena setiap ponsel Android menamainya dengan cara yang berbeda. Entah kenapa, saya juga tidak tahu alasannya. Tapi intinya kamu perlu mencari opsi seperti ini, dan kamu harus mengizinkan akses notifikasi. Untuk Polar Flow 1 dan 2, pada dasarnya kamu akan melihat ikon speaker dan ikon pesan setelah kamu mengizinkan akses notifikasi. Cukup dengan mengetuk aplikasi dan menyalakan sakelar di sini, kontrol musik seharusnya sudah bisa digunakan. Dan di iPhone, kamu juga perlu memberikan izin untuk notifikasi, tapi caranya sedikit berbeda. Pada dasarnya, kamu perlu masuk ke pengaturan Bluetooth, lalu cari jam tangan pada daftar perangkat saya, ketuk ikon info di sebelahnya, lalu aktifkan opsi yang disebut bagikan notifikasi sistem. Dan setelah kamu mengaktifkannya, kontrol musik juga seharusnya bisa digunakan. Oke, dan setelah kamu mengaktifkan notifikasi, misalnya kamu mendengarkan musik di ponselmu, saya akan membuka YouTube di ponsel saya, dan beberapa musik tanpa hak cipta. Tentu saja di sini kita punya sebuah playlist. Biar saya kecilkan volumenya sedikit karena agak keras. Keras, oke. Oke, jadi sekarang ada musik yang sedang diputar, dan misalnya kamu ingin mengontrolnya dengan jam tanganmu, kamu pergi ke jam tanganmu, bangunkan layarnya, tentu saja. Dan jika kamu tidak perlu menghapus tampilan dari daftar di sini, kamu bisa menggulir melalui tampilan daftar. Dan salah satunya adalah kontrol musik, dan di sini kamu bisa menaikkan, menurunkan volume, kamu bisa jeda, lanjutkan, kamu bisa ke lagu berikutnya, dan lagu sebelumnya. Fitur yang cukup berguna menurut saya. Oke, dan tentu saja setelah kamu menutup sumber musiknya, akan tertulis tidak dikenal. Media jadi tidak akan mendeteksi apapun.
Dan itu saja yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini.